lagi ya bertemu dengan Ibu Inggit. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materinya yaitu tentang bentang alam. Anak-anak, bentang alam itu biasanya disebut juga dengan kenampakan alam. Seperti yang kalian tahu bahwa kondisi wilayah setiap daerah itu berbeda-beda ya. Ada yang datar, ada yang berbukit-bukit, dan juga ada yang berair dan lain sebagainya. Nah, ternyata kenampakan alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kenampakan wilayah daratan, dan yang kedua adalah kenampakan wilayah perairan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang kenampakan alam untuk wilayah daratan. Kenampakan alam untuk wilayah daratan atau wilayah daratan itu adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air atau biasanya itu berbentuk padat. Contohnya seperti dataran rendah. Dataran rendah itu bisa kita sebut sebagai dataran rendah jika dia itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Biasanya dataran rendah ini digunakan dan cocok digunakan untuk daerah pemukiman, daerah industri, dan juga pertanian. Lalu ada juga dataran tinggi. Dataran tinggi ini biasanya ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah ini cocok digunakan untuk perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari dataran tinggi ini adalah dataran tinggi Dieng. Nah, ternyata seperti yang kalian tahu, dataran tinggi ini bisa juga digunakan sebagai daerah wisata. Lalu contoh dari kenampakan alam wilayah daratan lainnya adalah gunung. Lalu ada juga pegunungan, ada juga pantai, tanjung, dan juga delta. Nah, selanjutnya yaitu kenampakan alam untuk wilayah perairan. Contohnya adalah yang pertama sungai. Sungai, kalian udah sering ya lihat sungai. Sungai ini adalah aliran air yang mengalir dari sumber mata air sampai ke laut. Lalu selain ada sungai, ada juga danau. Danau merupakan perairan yang dikelilingi oleh dataran. Lalu selain ada danau, ada juga laut. Kalau laut ini adalah perairan yang sangat luas yang biasanya dicirikan dengan airnya dengan rasa asin. Lalu selain ada air laut, ada juga selat. Selat itu merupakan aliran sempit atau laut sempit yang memisahkan antara dua pulau. Selat buatan manusia biasanya disebut dengan terusan atau kanal. Lalu ada juga teluk. Teluk ini adalah bagian dari laut yang menjorok ke daratan. Biasanya teluk ini digunakan untuk tempat wisata dan juga dijadikan sebagai pelabuhan. Contohnya seperti Teluk Penyu. Nah, selain ada teluk, ada juga rawa. Rawa merupakan daerah yang digenangi air dengan kondisi tanahnya berlumpur. Oke anak-anak, materi kita kali ini tentang kenampakan alam sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya.